Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kemal dengan NIM 480. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan sendiri adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat. Nah, dari perhitungan ini akan dapat dilihat berapa porsi pendapatan nasional yang akan dikuasai oleh berapa persen dari penduduk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nida Usuliha dengan NIM 541. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai indikator distribusi pendapatan. Nah, di sini indikator distribusi pendapatan sudah merupakan suatu fakta umum di banyak negara yang berkembang, terutama negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula sebagai dasar bahwa dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalah salah satu metode statistik yang umum digunakan untuk mengestimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah untuk mengatur nilai koefisien atau rasio Gini. Nah, selanjutnya, selain koefisien Gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Penduduk dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yaitu yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan di suatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aziz dengan NIM 504. Di sini saya ingin mempresentasikan yakni sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan. Jadi di sini yang saya dapati ada 7 sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ya, yang pertama yakni pengangguran. Jumlah pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia. Ya, sudah kita ketahui ya bahwasanya di zaman yang global ini persaingan cukup banyak, jadi pengangguran juga cukup tinggi. Hampir setiap tahunnya mahasiswa atau keluaran SMA yang banyak yang menganggur. Lalu sebab yang kedua, pertumbuhan sosial yang tinggi. Dari Badan Statistika, hampir setiap hari jumlah bayi dilahirkan lebih dari 5.000 bayi. Ya, jadi jumlah tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Yang ketiga yakni mobilitas sosial yang sangat rendah. Yang keempat, buruknya nilai tukar rupiah. Hampir saat ini, detik ini juga rupiah juga masih belum turun. Bahkan yang kelima, inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat juga sangat tinggi. Lalu yang keenam, hancurnya industri kerajinan rakyat, ya kan? Nah, yang keenam ini cukup fatal dikarenakan kenapa? Sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan ini banyak dialami oleh rakyat menengah ke bawah. Jika industri kerajinan rakyat itu hancur, maka tumpang tindih antar distribusi pendapatan itu cukup signifikan. Yang ketujuh yakni pembangunan daerah yang tidak merata. Ya, jadi setiap daerah itu harus diratakan agar distribusi pendapatannya itu untuk setiap masyarakat tingkat menengah ke bawah dapat merasakan pendapatan yang signifikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldian dengan NIM 518. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu menghilangkan distorsi harga. Kemudian tercapainya perubahan struktural dalam distribusi aset, kekuasaan, pendidikan, serta kesempatan memperoleh penghasilan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki distribusi pendapatan dengan cara untuk ekonomi kuat ditempuh melalui kebijakan pajak atas pendapatan. Lalu untuk ekonomi lemah ditempuh dengan penyediaan tunjangan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pengembangan teknologi dan penyediaan fasilitas kesehatan, pelatihan, serta penyediaan lapangan kerja. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas kesempatannya. Saya Lisa dengan NIM 500 akan menjelaskan mengenai prinsip distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dan pemerataan. Secara etimologi sendiri bahwasannya al-adl yaitu memiliki makna yang tengah-tengah, yang dimana tidak berat sebelah, tidak memihak atau tidak menyamakan satu dengan yang lainnya. Lalu istilah lain dari al-adl itu terdapat al-misal, al-qis, dan lain-lain. Lalu secara terminologi sendiri al-adl itu memiliki makna yaitu mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah dan tidak ada pembeda dari satu sama lain. Adil juga itu tidak berpihak pada salah satu pihak atau tidak berpegang kepada suatu pendapat saja. Islam itu menunjukkan untuk memiliki prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan dalam distribusi ini dimaksudkan sebagai adanya kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma Islam tentunya. Salah satu yang dimaksud prinsip keadilan pemerataan ini yaitu bahwasannya agar harta itu tidak hanya pada orang kaya saja, dan di dalam harta orang kaya itu terdapat harta orang yang harus diberikan atau disalurkan kepada orang yang kurang mampu, sehingga harta ini tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya namun juga oleh semua orang. Nah, prinsip keadilan pemerataan ini itu mengandung tiga maksud. Untuk yang pertama yaitu kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Lalu untuk yang kedua yaitu hasil produksi yang harus dibagikan secara adil. Lalu yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apabila jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Maksudnya di sini itu seperti yang ada larangan dalam Islam, yaitu ada larangannya ihtikar atau penimbunan harta, yang dimana kita tidak boleh menimbun suatu harta secara berlebihan agar mendapatkan suatu harga lebih tinggi daripada pasar lainnya. Lalu untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Konsep ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam ini menggambarkan suatu solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama muslim, di mana distribusi harta kekayaan dalam Islam ini yang dapat kita ketahui yaitu seperti zakat, wakaf, sedekah, infak, waris, dan lain-lainnya, yang dimana diberikan kepada umat Islam agar ekonomi semakin membaik. Nah, prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah yang berbunyi yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Lalu untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip solidaritas sosial, yang dimana prinsip ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama yaitu sumber daya alam harus dinikmati oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Lalu kekayaan tidak boleh hanya di orang yang kaya saja, jadi kekayaan itu harus menyebar ke seluruh makhluk yang ada, tidak hanya kepada orang kaya saja. Lalu yang ketiga yaitu perintah Allah untuk selalu berbuat baik, jadi kita sebagai makhluk sosial harus selalu berbuat baik kepada sesama atau kepada manusia lain. Lalu yang keempat itu menyumbangkan tenaganya, jadi apabila kita tidak memiliki kemampuan dalam materi, kita dapat berbuat baik dalam bentuk tenaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gilavianto dengan NIM 2018-71056. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini terjadi pada seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya serta keluarganya dengan taraf hidup yang wajar. Ya, baik, sekian dari saya.
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Rohmah dengan NIM 565. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini merupakan suatu kondisi di mana pendapatan seseorang ataupun sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar seperti pangan, sandang, kesehatan maupun pendidikan. Selanjutnya ada pula kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan ataupun ketimpangan standar kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada pula kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap atau kebiasaan seseorang maupun masyarakat yang umumnya berasal dari budaya ataupun adat istiadat yang relatif dan tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Nah, kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, boros atau tidak hemat, terus kurang kreatif dan selalu bergantung kepada pihak lain. Selanjutnya ada kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kemiskinan alamiah, yang kedua ada kemiskinan buatan. Nah, kemiskinan alamiah ini merupakan kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat dari adanya kelangkaan sumber daya alam atau minimnya ketiadaan prasarana umum seperti jalan raya, listrik, serta air bersih dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik seperti tadi umumnya merupakan daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi atau bisa disebut dengan daerah yang tertinggal. Kalau kemiskinan buatan itu merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, serta fasilitas ekonomi secara merata. Nah, kemiskinan seperti ini merupakan dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan atau developmentalism yang umumnya dijalankan di negara-negara berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri ini misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan. Yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mencapai pendidikan tingginya, yang biasanya berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada kemampuan secara fisik seperti sakit. Yang ketiga ada keterbatasan mental emosional, yaitu yang malas, mudah menyerah ataupun mudah putus asa. Yang keempat adanya kelemahan spiritual, yaitu yang mereka tidak jujur, penipu ataupun tidak disiplin. Selanjutnya tidak memiliki keterampilan, misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lowongan kerja itu sendiri. Selanjutnya ada sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti penyaluran dana zakat. Dan selanjutnya adalah kondisi geografis yang biasanya dilihat
dari potensi kesuburan tanah itu sendiri dan kekayaan alam itu sendiri. Yang terakhir adalah pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dampak kemiskinan sendiri yang akan dirasakan oleh masyarakat baik di Indonesia maupun negara yang lainnya. Yang pertama yaitu dampak terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting yang sangat berpengaruh terhadap majunya suatu negara. Bayangkan saja jika di suatu negara pendidikannya maju, maka akan melahirkan orang-orang yang cerdas dan mampu mengelola negara secara bijak. Namun sebaliknya, apabila dalam hal pendidikan yang kurang diperhatikan, yang akan terjadi adalah bobroknya negara yang disebut kemiskinan. Akibatnya adalah tingginya angka putus sekolah yang dialami masyarakat miskin kian menjadi ancaman, entah itu dari segi fisik maupun finansial. Yang kedua yaitu dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sesungguhnya masalah kemiskinan bukanlah persoalan yang baru di negeri tercinta ini, sudah menjadi momok terbesar sebelum kemerdekaan. Bahkan pemerintah sadar untuk menjadikan suatu negara bisa maju, harus benar-benar tuntas mengatasi masalah kemiskinan. Permasalahan ini mutlak dihadapi setiap negara dan akan selalu dibarengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk, kemudian disusul dengan pengangguran. Selain itu, krisis ekonomi yang sangat berkepanjangan menambah panjang runtutan permasalahan yang membuat negara terjerat dan sulit keluar. Karena semua bisa buktikan dengan data yang menunjukkan peningkatan pengangguran dan kurangnya lapangan kerja. Yang ketiga yaitu dampak kemiskinan terhadap kesehatan masyarakat, bahwa penyebab terjadinya penduduk miskin dan pendapatan yang rendah dipengaruhi dua faktor, yakni kesehatan dan gizi yang buruk, di mana keduanya menjadi komponen terhadap indeks pembangunan manusia. Kesehatan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat agar berlangsungnya kehidupan yang mumpuni dan sejahtera. Pada dasarnya, aspek kesehatan itu sangat menentukan bagi tinggi rendahnya standar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bidang kesehatan juga perlu perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, pembangunan kesehatan adalah bagian terpenting dari suatu proses pembangunan nasional dan SDM. Agar hal tersebut dapat tercapai, yang harus dilakukan adalah penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini akan sangat berdampak baik terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Pembangunan rumah sakit yang ditambah hingga ke pelosok bahkan pada medan yang belum terjangkau dimaksudkan agar penduduk sekitar dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemberian vaksin kepada balita dan sosialisasi kesehatan kepada ibu hamil juga sangat perlu dilakukan agar bayi yang dikandungnya dapat lahir secara sehat. Yang keempat yaitu dampak kemiskinan terhadap meningkatnya kekerasan. Sesungguhnya dampak kemiskinan salah satunya yakni meningkatnya angka kekerasan dan kriminalitas. Inilah sesuatu yang membuat masyarakat resah dan merasa terbebani dengan tindak kejahatan yang ada di mana-mana. Faktor lahirnya kekerasan ini akibat dari pengangguran yang tidak terkontrol. Karena masyarakat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah di jalan yang benar. Fenomena tersebut menjadi tugas bagi pemerintah agar segera menciptakan lapangan kerja yang merata. Pelatihan keterampilan juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan itu, masyarakat akan berpikir untuk melakukan usaha yang kreatif. Ketika orang tua dalam keadaan ekonomi yang begitu lemah, maka anak akan menjadi sasaran untuk turun ke jalan dan meminta-minta kepada orang. Kerasnya persaingan di ibu kota juga membuat orang berpura-pura mengalami kepincangan pada salah satu anggota tubuhnya. Itulah sebuah dampak kemiskinan yang sangat berpengaruh di segala aspek, di mana di dalamnya terdapat beban yang begitu berat, entah untuk pemerintah maupun masyarakat yang hanya mengerti bagaimana cara untuk bertahan hidup. Yang kelima yaitu dampak kemiskinan terhadap mobilitas sosial. Kemiskinan adalah keadaan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan juga papan. Sedangkan mobilitas sosial, perubahan atau perpindahan kelas sosial seseorang. Dampak yang terjadi adalah akan muncul kasta dalam kehidupan bermasyarakat. Yang miskin akan termarginalkan, sedangkan yang kaya berkuasa terhadap kehidupan di sosialnya. Maka akan timbul sikap tidak bisa saling menghargai satu sama lain, hingga muncul gejolak psikis bagi seseorang yang tidak mendapat hak dan kewajibannya secara adil. Kemiskinan ikut andil dalam proses pembangunan yang sangat mengedepankan terhadap partisipasi masyarakat. Selain itu, ketika orang tua tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka perkembangan sang anak pun akan menjadi terlambat.
Yang keenam yaitu dampak kemiskinan akan menyebabkan korupsi. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan bagi pelaku dan sekaligus tuntutan gaya hidup yang mewah, membuat siapa saja tertutup hati nurani serta keimanannya. Jadi tak heran dampak kemiskinan menjadikan orang mentuhankan uang. Jadi inilah faktor mengapa banyak pejabat yang melakukan korupsi hingga berani menghalalkan segala cara. Karena kemiskinan dan korupsi adalah dua yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dan akan menyerang siapa saja yang dikehendakinya, tidak memandang umur, iman, tahta, ataupun harta, di mana kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang terhadap taraf hidupnya yang serba kekurangan dan tidak mempunyai harta benda. Jika dibandingkan lagi dari segi kualitatif, pengertian kemiskinan yaitu keadaan hidup seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, atau bahasa sederhananya masih belum layak. Yang terakhir yaitu dampak kemiskinan terhadap tingkat pengangguran. Permasalahan dampak kemiskinan terhadap tingkat pengangguran menjadi titik fokus perhatian bagi pemerintah. Tidak hanya itu, pengaruhnya juga sangat besar. Akses ataupun jalan untuk melanjutkan dari SMP ke SMA hanya berpeluang kecil. Karena orang tua tidak mempunyai pekerjaan dan biaya yang cukup untuk melanjutkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, hendaknya pemerintah tidak lupa untuk memberikan perhatian lebih agar masyarakatnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan cara menciptakan lapangan kerja, dan dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menciptakan usaha yang kreatif, sehingga masalah lainnya seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, defisit anggaran dapat terrealisasikan secara maksimal. Kunci sebuah negara maju adalah adanya keharmonisan antara pemerintah dan masyarakatnya. Jika tidak berjalan bersama, maka yang terjadi adalah kecacatan pada suatu negara dan masalah yang semakin menghantui. Itulah pembahasan mengenai dampak kemiskinan di segala aspek, yang semoga bisa dijadikan kesadaran bagi semua agar kedepannya Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahwina Faiza Afifah dengan NIM 594. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kebijakan mengurangi kemiskinan. Terdapat 3 kebijakan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin. Nah, pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam 16 sampai 3 rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Komponen kebijakan ini adalah bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan khusus murid atau BKM. BOS diperuntukkan untuk penyelenggara pendidikan, sedangkan BKM ditunjukkan untuk pemberian beasiswa bagi siswa wajib belajar dari keluarga miskin. Nah, yang kedua, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas 3 di rumah sakit. Kebijakan ini dilakukan dengan menyalurkan dana pelayanan kesehatan secara kapitasi ke puskesmas dan pelayanan kesehatan di kelas 3 16-4 rumah sakit dengan sistem klaim. Nah, yang ketiga, penyediaan prasarana dan sarana desa. Nah, ini dilakukan di daerah yang dikategorikan banyak dihuni keluarga miskin, yang dilakukan dengan tujuan memberikan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha kepada keluarga miskin, dan juga bertujuan menyediakan prasarana fisik yang mendukung kegiatan ekonomi keluarga miskin di perdesaan. Penentuan jenis prasarana desa yang dibangun ditentukan sendiri oleh masyarakat. Jenis prasarana desa yang dapat dibangun adalah jalan dan jembatan, prasarana air bersih, dan prasarana irigasi desa. Nah, kebijakan yang kedua, perlindungan sosial. Ini
dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Dilaksanakan program subsidi langsung tunai atau SLT. Nah, selanjutnya kebijakan yang ketiga, peningkatan kesempatan berusaha. Nah, di sini sebenarnya terdapat banyak program, tetapi saya menjelaskan beberapa. Nah, yang pertama, program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa atau PMPD. Nah, di sini bertujuan memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan perdesaan dan mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perdesaan, perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha skala kecil dan besar. Selanjutnya, yang kedua, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau P2KP. Nah, di sini bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan kelurahan dengan sasaran pencapaian penanggulangan kemiskinan dan memberikan kontribusi dalam pencapaian salah satu target MDGs, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nah, yang ketiga, program peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil atau P4K. Nah, di sini bertujuan menumbuhkan kemandirian dan memberdayakan masyarakat prasejahtera di perdesaan agar bersedia dan mampu menjangkau fasilitas yang tersedia untuk mengembangkan agribisnis agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.